Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di hari Kamis 5 Januari 2023. Sejenak kita gunakan waktu yang Tuhan berikan pagi ini untuk bersama-sama merenungkan kasih Tuhan, merenungkan firman yang akan kita terima agar hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Renungan hari ini berjudul Ingatlah Kebaikan Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 2. Demikian bunyinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang pelayan Tuhan bercerita kepada temannya bahwa ada seseorang yang telah banyak ia tolong selama ini, telah menjelek-jelekan dirinya di hadapan banyak orang. Hal itu dipicu oleh kekecewaan orang tersebut kepada si pelayan ini karena ia tidak bersedia lagi membantunya di dalam mengatasi kesusahan yang ia alami. Alasannya, menurut sang pelayan Tuhan tersebut, orang itu tidak perlu dibantu lagi karena dia tidak pernah mau berusaha keras di dalam hidupnya. Dia hanya mengharapkan bantuan orang lain. Lagi pula, orang itu mempunyai sifat yang kurang baik. Sang pelayan Tuhan berharap bisa mendidik orang tersebut untuk belajar bertanggung jawab. Karena itu, orang yang biasa dibantu menjadi kecewa dan menjelek-jelekan sang pelayan Tuhan itu di hadapan banyak orang. Dia sudah tidak ingat lagi segala kebaikan yang dia terima dari sang pelayan Tuhan itu. Bukankah kita sering juga menemui orang-orang seperti itu, yaitu orang yang cepat melupakan kebaikan orang lain? Itu adalah suatu sifat yang tidak baik. Tetapi yang lebih parah lagi adalah kalau orang Kristen begitu cepat melupakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan, walaupun kadangkala kita tidak menyadarinya. Ada kebaikan Tuhan yang secara khusus kita alami, seperti berkat materi saat kita kekurangan, kesembuhan waktu kita sakit. Tetapi ada juga berkat Tuhan secara umum yang kita alami, seperti nafas hidup dan kekuatan yang Dia berikan setiap hari. Itu semua adalah kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Demikian juga dengan Daud. Setelah mengalami banyak kebaikan Tuhan, Daud tidak melupakannya. Dia berkata dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud dengan gamblang menjelaskan kebaikan Tuhan yang telah dia rasakan. Daud mengakui bahwa Tuhan sudah mengampuni kesalahannya. Dia merasakan bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Dia merasakan anugerah penebusan, kasih dan rahmat-Nya. Bahkan dia merasakan bahwa Tuhan telah memampukan dia untuk berbuat baik. Itulah sebabnya Daud dalam hidupnya terus merasakan kekuatan yang luar biasa, baik waktu muda maupun ketika sudah berumur senja. Daud menggambarkan dirinya seperti burung Raja Wali yang mengalami pembaharuan. Berbeda dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, khususnya yang saat itu usianya 20 tahun ke atas. Kisah pembebasan mereka dari perbudakan Mesir dan segala berkat dan mujizat Tuhan selanjutnya tidak membuat mereka berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, dengan segera mereka melupakan semua berkat Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, tentu banyak kebaikan Tuhan yang juga sudah kita rasakan dalam hidup ini. Untuk itu sudah seharusnya kita selalu mengingat kebaikan Tuhan
dengan cara selalu bersyukur dan memuji-muji namanya ketika dalam keadaan senang maupun ketika dalam keadaan susah. Biasanya sebagai manusia, kalau kita dalam keadaan senang, kita rajin ibadah, rajin baca firman, kita memuji-muji Tuhan, mengucap syukur. Tetapi begitu kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, kita mulai mengeluh, menggerutu, mengomel, dan bertanya-tanya, kenapa Tuhan kau diamkan aku seperti ini, dan selanjutnya. Marilah saudara-saudara, jika kebaikan orang lain saja tidak boleh kita lupakan, apalagi kebaikan Tuhan. Masa kita mau melupakan Tuhan yang begitu mengasihi kita? Dia menanti-nantikan waktu untuk menyayangi kita, tetapi seringkali kita yang berpaling daripadanya. Karena kita menganggap dunia lebih menarik, lebih mudah mencari solusi dengan cara-cara dunia. Ingat saudara, hidup kita ini tergantung pada Tuhan. Sebab itu dalam keadaan senang maupun susah, kita harus tetap ingat kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun juga. Mari renungkan hal ini baik-baik, supaya di tahun 2023 ini kita lebih banyak bersyukur, tidak lebih banyak mengomel, menggerutu, protes, dan sebagainya. Semua yang negatif itu kita kurangi, bahkan kita habiskan, dan kita ganti dengan ucapan syukur. Setiap saat mengucap syukur kepada Tuhan itu sangat indah di pemandangan Tuhan dan berkenan di hatinya. Mari kita menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan, yang cocok dengan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami supaya kami tidak melupakan kebaikan-Mu. Kami mengakui seringkali dalam keadaan sulit kami tidak bisa bersyukur Bapa. Tapi pagi ini setelah kami menerima firman-Mu, kami percaya bahwa kekuatan yang ada di dalam firman Tuhan dan penyertaan Roh Kudus akan memampukan kami tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah, atas kasih setia Tuhan, walaupun kami dalam keadaan susah. Kami mau selalu mengingat kebaikan Tuhan, dan biarlah dari dalam hidup kami selalu ada pujian dan penyembahan kepada Bapa yang sangat baik. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi, tetaplah ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang tak terukur, maka kita akan berbahagia. Selamat bekerja saudara-saudara. Tuhan selalu menyertai, mengawasi, dan siap untuk menolong kita. Haleluya. Amin.